Halo guys, kali ini kita mau bahas topik lanjutan ya dari yang video terakhir soal proxy ya, proxy reverse proxy di Nginx. Kali ini kita coba bahas tentang HTTP load balancing ya di fitur-fitur dari si Nginx ini ya. Nah, dari dokumentasinya uh, si Nginx ini menyediakan fitur HTTP load balancing ya. Jadi kebutuhan load balancing ini biasanya kalau misalkan request di server kita itu udah lumayan berlebih ya dari kapasitas si server kita. Nah, di video kali ini kita cuman nyoba doang ya. Jadi real case-nya ya tergantung kondisi teman-teman seperti apa gitu ya. Biasanya untuk load balancing ini dipakainya dia lebih dari satu server, biasanya di backend ya teman-teman. Jadi kalau misalkan request ke ke backend kita atau ke API kita itu udah melebihi kapasitasnya, jadi biasanya bakal dilakukan scaling. Jadi ditambah satu server lagi atau ditambah satu service lagi untuk backend yang sama gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa baca nanti setelah video ini kalau misalkan mau ngulik-ngulik sendiri ya. Nah, sebenarnya dari dokumentasi ini dia cuman butuh ketambahan dari config kita kemarin, config si Nginx kemarin yang di Docker kita itu cuman ketambahan upstream ya. Nah, upstream ini dia sebenarnya sebagai sebagai grup lah, sebagai grouping dari server, ibaratnya routing grup dari server kita yang mau kita jadikan server load balance lah. Jadi di sini contohnya dia misal upstreamnya adalah backend. Nah, backend ini namanya aja teman-teman. Nah, namanya nih bebas, teman-teman mau tentuin namanya apa gitu. Nanti semua request dari front end itu dari klien bakal ngarahnya ke nama si upstream ini teman-teman. Nah, nanti bakal diarahkan ke server yang mana ya tergantung kondisi. Nah, nanti kita lihat lagi di bawah lagi teman-teman, tergantung kondisi. Jadi misal di sini dia contoh ada 3 server yang digabungkan lah, seolah-olah digabungkan jadi satu service, yaitu dengan backend ini, namanya upstreamnya adalah backend. Nah, nanti dia bakal ngehandle di server backend 1 misal sama backend 2 gitu, sama ada IP juga kayak gitu ya teman-teman. Kemudian nanti konfigurasi di locationnya itu kayak kemarin teman-teman, pakai proxy pass. Nah, proxy passnya nanti dia bakal ngemasukin si upstreamnya, nama upstreamnya, jadi HTTP backend, jadi langsung ke sini gitu ya teman-teman. Nah, kalau kita scroll lagi ke bawah, nah di load balance-nya juga itu dia punya beberapa metode ya, beberapa pendekatan lah. Nah, yang pertama adalah round robin. Round robin ini ibaratnya dia kayak acak aja gitu teman-teman, entah mana yang bakal ke hit gitu ya. Misal dari klien request A gitu, ya udah A ini belum tentu dia ke backend 1 gitu, bisa aja ke backend 2 atau bisa aja ke backend 1 gitu. Pokoknya dia bakal random aja gitu round robin nih. Nah, jadi dia nggak perlu kita sebutin spesifik metode yang kita gunakan. Kemudian ada list connection, jadi kayak dia ngecek nih di salah satu servernya tuh. Jadi dia mengirimkan request ke server berdasarkan number connection yang aktif itu yang lebih sedikit lah teman-teman. Nah, ini juga mengacu ke server weight-nya ya. Jadi di sini nih kita tambahin list connection gitu. Jadi dia bakal ngecek nih active connection dari server backend 1, backend 2 nih mana yang lebih kecil gitu teman-teman. Nah, kemudian IP hash. Kalau IP hash ini dia lebih
ke IP ya. Jadi IP klien mana yang relevan lah, ibaratnya yang relevan dengan backend yang ada. Misal kalau backend satu itu misal klien saat ini dengan backend satu tuh IP-nya lebih relevan gitu. Nah, dia bakal diarahkan ke backend satu. Gitu juga ke backend 2 gitu ya. Nah, nanti selebihnya teman-teman bisa baca-baca lagi di sini. Ada sekitar 6 ya metodenya di sini. Tapi di sini di video kali ini kita coba implementasi yang sederhana aja antara round robin atau list connection ya. Oke. Teman-teman bisa buka project yang kemarin ya, project yang sempat di video sebelumnya yang ada di deskripsi. Kalian bisa buka, bisa dimodifikasi. Jadi di sini saya udah siapkan ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa cek di branch fit fitur yang load balance ya. Nah, terus di situ di backendnya saya ada tambah dua aplikasi, yaitu app load 1 sama app load 2. Ini sebenarnya sama, aplikasinya sama, isinya sama. Nah, jadi di sini di load 1 ini sebenarnya sama ya, sama load 2, isinya sama aja. Jadi cuman ada contoh seolah-olah dia ada item gitu ya, kemudian ada ID, kemudian ada name sama value-nya apa gitu. Terus di sini saya juga pakai Postgre ya, pakai Postgre, kemudian beberapa environment-nya gitu ya. Ini connection-nya. Nah, terus dia bakal migrate, auto migrate. Nah, terus abis itu bakal nge-insert atau nge-update ya kalau misalkan datanya udah eksis, sekitar 1000 data. Nah, jadi kalau ada 2 server bisa jadi ada sekitar ya lebih dari 1000 lah ya. Nah, kemudian routingnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Ya CRUD biasa lah teman-teman. Nah, kemudian dia running di port 8000. Oke ya, untuk function generate-nya kurang lebih seperti ini. Teman-teman nanti bisa baca di repositorinya ya. Ini sisanya adalah handler aja. Nah, terus sebenarnya app1, app2 kan sama nih teman-teman. Ini kan project kita kemarin nih. Nah, terus frontendnya kita nggak ada sentuh ya di sini teman-teman. Nah, kemudian ada yang perlu kita update. Yang perlu kita update adalah di setup dockernya, di bagian file docker compose-nya. Nah, ada ketambahan di bagian bawah, yaitu backend app1 sama yaitu di bawah lagi di bagian ini nih, Postgre. Ini jadi nginstal kontainer untuk database-nya ya. Nah, database-nya karena pakai Postgre ya ini teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman lah ya. Nah, di sini portnya saya ekspor ya teman-teman, dengan port internalnya dia sama. Terus bikin volume untuk persisten datanya ya di sini. Jadi biar datanya tetap ada gitu meskipun si Postgre-nya di restart gitu ya, atau di rebuild, di running ulang lah pakai docker compose gitu ya. Nah, kemudian usahakan dia ada di network yang sama ya teman-teman, dengan Nginx-nya yang paling atas nih. Karena ini gerbang utamanya kan di sini. Gitu ya. Nah, kemudian Postgre. Nah, kemudian di sini yang paling bawah ada dua nih, BE load 1, BE load 2. Nah, di sini contohnya ada dua ya. Contohnya di scalingnya di dua service lah. Nah, BE load 1 ini kita nggak ada ekspor port ya, kayak yang backend kemarin. Jadi dia by internal Nginx saja, nanti bakal aksesnya. Nah, kemudian sisanya ini build-nya, terus container name-nya apa. Jangan lupa networknya sama juga ya. Nah, terus dia depends on dari kontainer Postgre. Jadi kalau Postgre-nya nggak jalan, maka dua kontainer ini nggak bakal jalan. Jadi dia bergantung banget nih sama database-nya. Sisanya sama ya, environment-nya sama kan dengan yang di sini.
gitu ya, karena bakal diakses yang tadi. Di sini untuk koneksinya dia pakai environment. Oke, sisanya udah teman-teman, kurang lebih seperti itu. Nah kemudian ada lagi yang perlu kita update adalah di konfigurasi Nginx nya teman-teman. Nah yang kemarin, konfigurasi kemarin di video sebelumnya, teman-teman bisa nambahkan upstream yang tadi ya teman-teman. Nah di sini upstreamnya saya namain jadi load apps ya. Jadi load balance apps gitu ya. Terus di sini metodenya saya pakai list connection. Nah terus servernya itu kemana ngarahnya? Nah ngarahnya ke nama kontainernya teman-teman, nama kontainer dan portnya berapa yang diekspos. Nah sama seperti backend yang sebelumnya ya, saya taruhnya di 8000 juga. Nah jadi ini mau ada lebih dari lebih dari 2 juga bisa teman-teman. Teman-teman tambahin aja, misal dia ada berapa kontainer gitu ya. Nah oke, kemudian si upstream ini tinggal kita consume, kita pakai di bawah sini teman-teman. Nah di bawah sini kurang lebih sama kayak yang kemarin ya teman-teman, cuman ini ya ada config tambahan, tapi sebenarnya ya mau diimplementasi atau tidak nggak apa-apa sih ini, yang ini. Nah ini juga, jadi ini sebenarnya lebih ke penambahan validasi lah. Jadi kayak connection timeoutnya ke load balance nih berapa second gitu, terus proxy read timeoutnya berapa second gitu ya. Nah kalau proxy passnya dia bakal ngarah ke nama upstreamnya, sama kayak yang backend sebelumnya. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah nanti kita aksesnya adalah pakai yang ini nih, API BE load. Nah nanti dia bakal connect ke salah satu ini. Nah, tergantung metode yang teman-teman pakai gitu. Misalnya di sini adalah list connection ya. Nah, kita coba ya teman-teman. Coba kita running. Jangan lupa ngerunningnya adalah kalian harus masuk ke setup docker ya, ke directory setup docker ini. Kemudian tinggal running dengan docker compose. Oke. Kita tunggu ya, dia ada proses download dulu, karena dia ngedownload image dulu teman-teman. Ada ketambahan Postgre sama ya Postgre aja sih harusnya, karena yang Golang sama React.js nya udah ada. Oke, kalau sudah, coba di make sure dulu teman-teman apakah service-nya udah jalan. Nah di sini dia error ya. Kita coba running sekali lagi ya. Biasanya error karena dia depends on. Jadi si si Postgre-nya baru running tuh teman-teman. Nah ini udah aman ya, udah berjalan dengan baik dan benar lah. Oke, kalau udah kita coba akses ya teman-teman. Kita coba akses lewat mana? Yang ini tadi ya. Yang ini API backend load. Di mana? Di port 80. Sorry, bukan di port 80 tapi di port 81 ya kemarin yang kita expose ke eksternal. Oke, coba kita localhost 81. Nah, API BE load, kemudian items. Nah, oke ya, aman ya. Nah kalau kita akses lagi aman ya teman-teman. Terus kalau kita mau ngecek statusnya gimana? Di sini ada saya tambahkan ya, Nginx status. Nanti dia bakal ngasih akses ke stop status ya. Nah, jadi kita tinggal akses lewat localhost 8001 ini ya, Nginx status. Nah ini dia akan ngejelaskan beberapa koneksi, jumlah koneksi yang aktif ada berapa gitu, kemudian server menerima
requestnya berapa gitu, kemudian rate-nya ada berapa, write-nya berapa, waiting-nya berapa gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Sisanya teman-teman bisa modifikasi dan ulik-ulik lagi ya untuk konfigurasinya. Teman-teman bisa baca-baca, nanti untuk link deskripsinya saya taruh di deskripsi juga ya. Oke guys, mungkin itu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you guys.